Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 permasalahan dan wajib mengamalkannya. Yang pertama, wajib kita mengetahui, mempelajari dan mengamalkan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan begitu saja sia-sia, bahkan Allah mengutus kepada kita semua seorang rasul. Maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Barang siapa yang mentaatinya, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepada rasul tersebut, maka dia akan masuk neraka. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk disekutukan bersamanya seorang pun di dalam beribadah kepadanya, tidak pula malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Begitu pula wajib kita mengetahui dan mengamalkan bahwasanya barang siapa yang telah mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia berwala mencintai orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun dia adalah kerabat yang paling dekat dengan kita. Maka itu adalah permasalahan atau 3 permasalahan yang kemarin kita telah membahasnya, dan mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya dan bisa menghafalnya, dan besok insyaallah hadiah telah menunggu. Hadiahnya masya Allah lah. Marilah kita di bulan Ramadan ini berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tetapi ingat, utamakan keikhlasan. Baik. Karena dengan keikhlasan itu insya Allah hafalan kita akan akan tetap. Kalau nggak ikhlas cuma ada hadiahnya, dihafalin di sini, besok hilang. Besok hilang udah. Baik. Sekarang kita akan membahas permasalahan yang lainnya, di mana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita dengan perkataannya. Beliau berkata rahimahullahu taala, "I'lam arsyadakallah li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma'na ya'budun yuwahidun. Wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Adapun terjemahannya halaman
halaman 7, ya, terjemahannya adalah halaman 7, di mana Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala berkata, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu. Arsyadakallah itu artinya hadaka wa waffaqaka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada dirimu dan memberikan taufik kepada dirimu, lima yanfa'uka fi dunyaka wa akhiratika. Ya, memberikan petunjuk dan taufik kepada apa-apa yang membawa manfaat kepada dirimu di duniamu maupun di akhiratmu. Bahwasanya Hanifiyah adalah agama yang lurus, yang terbebas dari kemusyrikan. Adalah millah Ibrahim, yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan ketaatan, ikhlas hanya kepadanya. Terhadap yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk tujuan tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan maknanya adalah Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah padaku. Makna ya'budun artinya yuwahidun. Ya'budun maknanya yuwahidun, supaya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Sedangkan larangan Allah yang paling besar adalah syirik, yaitu menyembah kepada selainnya di samping dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya Allah berfirman, dan sembahlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Nah, ini ikhwati fillah, permasalahan ini Syekh ingin mengenalkan kepada kita bahwasanya Al-Hanifiyah itu adalah millah Ibrahim, Millah itu artinya thariqah, jalan dan syariat. Ya, bapak para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang jalan dan syariatnya bernama Hanifiyah. Yang bernama Hanifiyah itu maknanya adalah lurus. Ya, lurus, istiqomah di atas kebenaran, tidak melenceng kepada kesyirikan. Nah, itu makna Hanifiyah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya, ya, dan umatnya itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti millah Nabi Ibrahim ini. Harus mengikuti apa? Jalan dan syariat Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti millah agama Nabi Ibrahim yang lurus dan tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, "Bu'istu bil hanifiyati samhah." Kata Rasulullah SAW, "Bu'istu bil hanifiyati sam'ah." Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Hanifiyah, yaitu millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang mudah, yang mudah. Yang di mana Hanifiyah di sini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, artinya anta budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dengan ikhlas, mengikhlaskan kepadanya segala seluruh amalan ibadah. Nah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ikhlas itu artinya, ya, kita beribadah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hanya beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka nggak boleh seorang ibadah kepada apa? Kepada malaikat,
kepada nabi, kepada jin, kepada pohon, batu, atau kita beribadah mencari pujian manusia. Gak boleh. Supaya kita terkenal, supaya kita mendapatkan jabatan, supaya kita mendapatkan kekayaan dunia. Tidak boleh itu semua. Karena kita beribadah hanya semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, berkaitan dengan agama para nabi, yaitu para nabi seperti Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Allah menceritakan mereka berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki, nusuk di sini para ulama ada yang menafsirkan adalah ibadah, ibadahku. Ada yang menafsirkan adalah nusuk adzabhi, adalah sembelihanku. Hidupku, matiku hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal tersebut aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, kemudian aku adalah termasuk orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama millah hanifiyah itu adalah agama Islam itu sendiri. Perhatikan, ya, adalah agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi Yakub telah dekat ajalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian ingat menjadi saksi ketika telah dekat ajal kepada Nabi Yakub, kemudian ia pun berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kalian sembah setelah aku wafat? Maka anak-anaknya pun berkata, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa, itu Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya muslim, istislam, berserah diri hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama seperti itu, karena makanya nanti akan dibahas semua agama para rasul itu Islam. Naam. Baik. Dan kata beliau bahwasanya dengan inilah Allah memerintahkan seluruh manusia, bahkan jin juga masuk di dalamnya, dan Allah menciptakan untuknya. Artinya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada tujuan yang sangat mulia, yaitu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ya'budun, beribadah kepadaku, kata Syekh rahimahullah ta'ala, ayyuwahidun, artinya mentauhidkanku, mengesahkanku di dalam beribadah, tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Makanya jangan kita di sini alhamdulillah udah ngaji, ketika ditanya tujuan kamu apa sih di dunia ini, nggak tahu. Orientasi kamu itu apa? Kalau nggak tahu orang bingung nanti. Kebanyakan orang orientasinya apa? Dunia. Tapi nggak tahu tujuan Allah menciptakan dia. Nggak ngerti. Wah, tadi kalau kata Ustadz, disuruh beribadah pada Allah, berarti kita di masjid aja dong Ustadz gitu. Di masjid aja dong bilang. Wah, ini keliru. Keliru. Artinya kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ibadah? Makanya para ulama
mendefinisikan makna ibadah yang paling bagus adalah siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika beliau menyebutkan makna ibadah, beliau mengatakan apa? Ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ibadah itu ismun jami', adalah suatu kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya, dari perkataan dan perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yaitu, jadi setiap segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maupun perkataan kita yang nampak ataupun tidak nampak, ketika itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Perhatikan. Ya, ketika kita mencari rezeki, kita niatkan untuk keluarga kita, kita niatkan agar kita tidak meminta-minta pada manusia, maka itu adalah ibadah. Ketika kita datang berjumpa dengan saudara kita, kita tersenyum, ya, maka itu adalah ibadah. Ya, makanya jangan apa? Jangan pelit dengan senyum, ya. Senyum itu apa? Enggak keluar duit gitu. Jangan pelit gitu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, ya. Senyum-senyum sendiri, ya. Kita ketemu sama saudara kita senyum, ya. Kata Rasulullah, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum kamu kepada saudara kamu itu sedekah, masyaallah. La tahqiranna minal ma'ruf, kata Rasulullah. Jangan remehkan kebaikan walaupun itu kecil, walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun hanya sekedar berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri, ya. Itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Makanya ikhwati fillah, ya, ibadah itu sangat luas. Sangat luas. Segala sesuatu yang Allah cintai, ya, dan ridhoi itu adalah ibadah. Kemudian beliau melanjutkan, ya, dan perintah Allah yang terbesar, yang paling agung adalah tauhid. Tauhid. Karena tauhid ini asal, pokok asas. Kalau kita banyak melakukan ibadah tapi tidak dibangun dengan tauhid, apa yang terjadi? Enggak berguna itu banyak ibadah. Ya, akan menjadi debu yang berterbangan. Seperti banyak orang-orang musyrik melakukan kebaikan tapi mereka menyekutukan Allah. Maka Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah katakan apa? Dan kami datangkan segala apa yang mereka amalkan dari suatu amalan soleh atau suatu amalan kebaikan, kemudian kami jadikan menjadi debu yang berterbangan. Artinya enggak ada. Makanya seorang yang bertauhid, ya, maka dia akan insyaallah masuk surga dan amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan makna tauhid di sini, kata Syekh rahimahullahu taala, adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Inilah tauhid. Ya, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu ma nahaa anhu asyirk. Dan perintah yang terbesar, larangan yang terbesar yang Allah larang kepada kita semua ini adalah kesyirikan.
Kenapa? Karena kesyirikan ini adalah sangat berbahaya. Sampai apa? Sampai Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam saja itu takut kepada kesyirikan menimpa dirinya, kepada anak cucunya, sampai beliau berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari kesyirikan, bagaimana kita ya ikhwah? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, tidak merasa aman dengan kesyirikan, bagaimana dengan kita? Makanya orang yang bodoh, ya, kalau orang dia itu nggak takut dengan kesyirikan. Rasulullah SAW ya berkata kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Dalam riwayat min masihid dajjal, sesuatu yang aku takutkan menimpa kalian. Rasulullah bersabda kepada apa? Para sahabat. Lihat, bayangkan, para sahabat, menimpa kalian adalah syirik kecil. Lebih saya takutkan dalam riwayat dari masih dajjal, dari dajjal, masya Allah, yaitu syirik kecil. Syirik kecil. Kalau Rasulullah SAW takut menimpa para sahabat kesyirikan yang kecil, bagaimana dengan kita? Insya Allah. Kita baca Quran di sini, jaga niat kita. Kita ibadah di sini, jaga niat kita. Saya duduk di sini, jaga niat kita. Karena syirik kecil itu adalah sangat samar ya, sangat samar. Jangan bilang Ustaz syirik kecil gitu. Syirik kecil, jangan. Syirik kecil itu lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar yang lain, seperti zina, membunuh dan sebagainya. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada al-kabair. Gitu. Nah, makanya kita banyak-banyak berdoa pada Allah. Karena kita telah banyak melakukan amal kebaikan, kemudian kita menyekutukan Allah, maka batallah apa? Amal kebaikan kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka batallah amalanmu. Naam. Yang mana syirik di sini kata beliau, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Ya, da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu seorang beribadah kepada selain Allah bersama dia menyembah Allah. Itu makna kesyirikan. Syirikan artinya menyekutukan. Jadi dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sholat pada Allah tapi masih datang ke dukun, masih datang minta ke kuburan, atau masih minta berkah kepada binatang, pada sapi, kerbau, hampir rebutan. Bayangkan. Atau masih percaya sama ramalan bintang. Allah, bintangnya apa gitu. Enggak boleh. Ya. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam kesyirikan. Dalilnya Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, ini perintah ya. Fi'il amr. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syai'an nakirah fi siyaqi nahi tufidul umum, kata para ulama ya. Syai'an itu nakirah ya, dalam siyak larangan, maka menandakan keumuman. Artinya enggak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak dengan malaikat, tidak dengan malaikat atau juga nabi yang
yang diutus, lebih-lebih dari selain mereka. Kemudian selanjutnya, fa idza qila lakamal usulu salasa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyyah Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, ya, kalau ditanya kepadamu apa 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang, maka jawabannya adalah seorang wajib mengenal Rabbnya, kemudian agamanya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sekarang kita baru akan masuk ke dalam usul yang pertama, ya. Masuk usul yang pertama, yaitu mengenal apa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa wa dalilu qawlu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Yang artinya Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, jika ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, ini halaman 8 ya yang bawa bukunya, maka jawablah Rabbku adalah Allah yang memeliharaku dan memelihara semesta alam dengan segala nikmat yang dikaruniakannya. Dia adalah sembahanku dan aku tidak memiliki sembahan selainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, seperti alam jin, alam malaikat dan seterusnya. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Ini yang pertama, ini apa? Ketika kita ditanya siapa Tuhan kita atau Rabb kita, kita jawab Allah, ya. Sebagaimana pernah Fir'aun bertanya kepada siapa? Musa. Wa ma rabbuka ya Musa? Apa jawabnya? Qala rabbi yalladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dalam surat Thaha ya. Wahai Musa, kata Firaun, siapa Tuhanmu? Kata Musa apa? Tuhanku adalah zat yang telah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, kemudian memberikan petunjuk. Jadi kita bisa hidup di sini nih, ya. Itu berkat apa? Inayah dari Allah, pemeliharaan Allah, petunjuk yang Allah berikan kepada kita, ikhwah. Jangan antum merasa sombong. Allah memelihara kita dengan nikmatnya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ya disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Hamad hafizahullah ta'ala. Perhatikan, antum tahu bayi yang baru lahir, ya, yang sudah nikah,
Bayi yang baru lahir keluar tahu-tahu langsung netek kepada ibunya. Kok bisa? Padahal sebelumnya ada di dalam apa? Rahim ibunya. Di rahim siapa yang ngajarin? Siapa yang ngasih tahu? Berarti ini suatu kebiasaan yang itu saja tanpa kita pikirkan. Tapi kalau kita pikirkan, Masya Allah dalam ya. Karena kan di dalam rahim dia 9 bulan dalam rahim. Tahu-tahu keluar bisa langsung netek kepada ibunya, minum air as ibunya. Padahal sebelumnya nggak ada yang ngasih tahu situ. Di rahim juga nanti kalau kamu lahir ya langsung minum ini saya gitu kepada ini, nggak seperti itu, nggak ada gitu. Tapi bayi apakah ya manusia atau hewan mamalia itu ketika lahir dari perut ibunya langsung ya menyusu kepada apa? Pada ibunya. Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang membimbing dia? Siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Makanya ikhwati fillah, kita bisa seperti ini nih. Semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang tadinya apa? Berasal dari air yang sangat hina, yang kita kalau kena jijik, ya. Tapi ketika dia lahir besar, kemudian antum lihat itu kalau jalan-jalan ke Priuk ya. Tapi hati-hati banyak kontainer ya. Itu Masya Allah, itu jembatan kokoh berdiri Masya Allah. Manusia yang tadinya apa? Air yang hina, dia lahir. Siapa yang ngasih petunjuk itu semua? Siapa yang mengajarkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Yang apa? Memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, kemudian memberikan petunjuk padanya. Nah, ketika sudah besar, sudah pintar, ternyata dia malah ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jawab Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memelihara kita dan seluruh alam dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh alam apa kata di sini? Segala sesuatu selain Allah itu alam. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Malaikat, jin, batu kita, bintang, bulan itu alam. Alam. Kalau kita bilang alam. Kenapa disebut alam? Alam itu diambil dari kata bahasa Arab alamun. Apa arti alamun? Bukan hamzah alamun. Kalau yang belajar bahasa Arab ya, alamun ya, itu artinya apa? Yo. Beda kalau ain sama hamzah berubah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alamin. Beda. Kalau alamin, alam itu artinya sakit. Alim, adabun alim. Apa artinya? Adab yang pedih. Tapi kalau alam bil ain, alamun diambil dari alamun. Apa alam artinya? Tanda. Atau royah. Royah itu artinya bendera. Bendera itu dipakai untuk sebagai apa? Tanda atau lambang. Nah, alam itu semua adalah makhluk Allah. Selain Allah itu alam. Kenapa? Karena makhluk ya itu semua adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa kullu ma siwallah alam wa ana bidzalika wa ana min dzalikal alam. Setiap segala sesuatu selain daripada Allah adalah alam. Dan aku termasuk dari alam tersebut.
Dan kita termasuk apa? Tanda kebesaran Allah. Kemudian kita selesaikan ya, karena sebenarnya nggak banyak syarah sebenarnya pengennya supaya selesai nih ya. Kalau ditanya kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Kita bisa mengenal, kan kita ma'rifatullah. Ya. Usul yang pertama ma'rifatullah. Yaitu mengenal Allah. Terus bagaimana kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya lah dengan tanda-tanda kekuasaannya dan segala makhluknya. Di antara tanda kekuasaannya Allah malam dan siang, matahari dan bulan. Di antara makhluknya Allah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, berikut seluruh makhluk yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Dan dalilnya adalah firman Allah, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya Allah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya jika kalian hanya kepadanya saja menyembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, jadi jawabannya apa? Kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Ada seorang penyair apa? Ajaban kaifa yusal ilah wa kaifa yajhadul jahidu wa kullu syai'in lahu ayah annahu wahidu. Ya. Kata apa? Seorang penyair yang bijak, ya. Sangat mengherankan bagaimana Allah dapat dimaksiati, didurhakai, dan ada orang yang mengingkarinya, padahal di segala sesuatu ada tanda kebesarannya, bahwasanya menunjukkan Allah itu adalah Maha Esa. Kalau antum bertafakur, gak punya duit, mau jalan-jalan, naik gunung, pergi ke laut, tafakur pada diri antum. Apa? Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi ini ada tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu pula pada diri kita ini. Pada diri kita ini, afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikannya? Kita perhatikan ini diri kita ini, yang tadinya air yang hina, kemudian dilahirkan dalam keadaan lemah, kemudian setahap demi tahap menjadi kuat, kemudian pintar membangun. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bijak itu tidaklah lewat tanda kebesaran Allah kecuali dia mentafakurinya, memikirkannya. Dalam surat Ali Imran yang terakhir itu, akhir surat Ali Imran apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahar la ayatul liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar.
yang artinya sesungguhnya di penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian siang dan malam terdapat tanda kebesaran bagi orang-orang yang cerdas, ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir. Siapa mereka? Alladzina yazkurunallah qiyama, yang ia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa apa? Bertafakkur, memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Dan dia berkata, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini dengan sia-sia. Ya Allah, ciptakan bumi, langit, makhluknya gak sia-sia, ikhwah. Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab, Allah ciptakan kita semua tidak sia-sia. Apakah Allah ciptakan kita hanya sekedar bersenang-senang, bermain-main, kemudian kita wafat begitu saja, dikubur, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ikhwah. Kayaknya ikhwati fillah, ya, kita lalai. Karena segala sesuatu yang memang berjalan setiap hari di hadapan kita itu tidak kita rasakan. Tetapi alangkah baiknya, salah satu, ya, antum beriktikaf di sini, antum muhasabah. Kita muhasabah, bertafakur, berzikir. Kita ini hidup di dunia ini sementara, tidak sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat agung. Nah, maka barang siapa yang mengenal makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. War-Rabb huwal ma'bud. Baik, kita cukup sini ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke macam-macam ibadah. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada masih ada waktu. Ayo silakan. Tes. Bismillah. Kalau misalnya ada orang beribadah, ya, timbul rasa ria di tengah-tengah ibadahnya, apakah amalan ibadah itu menjadi batal? Jawabannya adalah apa? Tafsil, dirinci. Kalau ibadah tersebut, ya, itu berhubungan awal sampai akhir, kemudian seorang di tengah-tengah ria, dia belum selesai. Seperti dalam sholat nih, alhamdulillah, dalam sholat, maka ketika dia misalnya rokaat kedua, di sholat zuhur misalnya, rokaat kedua timbul ria, ya, kemudian dia lawan, dia mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya, kemudian dia berhasil sampai akhirnya dia salam, maka tidak batal, batal amalannya. Paham? Karena dia apa? Dia melawannya, bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya, kemudian dia berhasil, maka tidak hilang. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa terus ria sampai akhir, ya, maka dalam masalah ini
ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia diganjar dari asal niatnya. Yang pertama dia ikhlas, diganjar itu. Sedangkan yang selanjutnya maka tidak diganjar. Yang kedua pendapat adalah batal. Kenapa? Karena di akhir dari ibadah tersebut dia tidak bisa, atau dia biarkan riya itu masih dalam ibadah tersebut. Maka pendapat yang kedua itu batal. Makanya kita ketika timbul niat riya, dan itu adalah perkara yang sangat berat ya ikhwah. Perkara yang sangat berat. Ulama aja kayak sekali Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau berkata, ma'alastu syai'an ashadda alayya min niyati fa innaha tataqallab. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu seorang imam besar ahlul hadis, termasuk mutaqaddimin sebelum Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu adalah syekhnya, gurunya Imam Waqi' bin Jarrah. Imam Waqi' syekhnya siapa? Imam Syafi'i. Yang kata Imam Syafi'i, syaqautu li Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa'lam fa innal ilma nur fa inna nurallah la yutali asi. Yang kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka beliau pun memberikan petunjuk padaku agar untuk meninggalkan maksiat, karena ketahuilah ilmu Allah adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu gurunya siapa? Imam Waqi'. Berkata, ma'alajtu syai'an asadda ilayya min niyati. Tidaklah ada suatu yang paling sulit aku perbaiki daripada niatku. Kenapa? Karena dia suka berbolak-balik. Niat itu ada di mana? Di hati. Hati ini suka berbolak-balik. Maka seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya ibadah tersebut nggak ada awal dan akhir, maksudnya tidak ada senggang waktu dari awal sampai akhir, seperti sodakoh. Maka kalau misalnya seorang sodakoh, ketika dia sodakoh riya, udah batal. Beda dengan tadi sholat, paham ya? Udah batal, udah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sodakohnya itu. Nah kalau misalnya udah sodakohnya dia ketika itu riya, dia wajib tobat. Memang harus wajib tobat, istighfar, astagfirullah. Terus taubatan nasuha. Jangan sampai mengulangi kembali. Gitu, udah batal. Gak bisa. Terus balik lagi saat itunya, enggak bisa. Gitu. Paling dia apa? Diampuni dosanya. Kenapa? Karena ketika dia sedekah dalam keadaan riya, ya, maka apa? Dia berdosa. Berdosa plus apa? Amalannya enggak diterima oleh Allah Subhanahu. Maka ya wajib dia istighfar, bertobat pada Allah Subhanahu. Terus keluarin lagi sedekah, harus ikhlas. Makanya kata saya Utsaimin, kalau seorang misalnya pertama sedekah dalam keadaan riya, udah enggak diterima. Ya. Terus yang kedua dia sedekah dalam keadaan ikhlas, diterima seperti itu. Paham? Beda dengan salat tadi. Allahu taala alam bisawab. Naam. Ayo silakan, masih ada waktu.
Baik. Yaitu perkara itu disebut hadisun nafs, ya. Ya. Jadi hati kita berbicara. Maka ketika kita sedang sholat, ya hendaknya kita fokus. Ketika kita jadi makmum, kita fokus dengan bacaan imamnya. Dan ketika timbul hadisun nafs itu, ya, pembicaraan hati kita, omongan hati kita, kan hati kita ngomong ke sini, ingat ini, ingat itu, maka berusaha dihilangkan. Mujahadah. Terus ternyata nggak bisa. Maka isti'anah. Ya, yang pertama harus apa? Dia harus benar-benar tadarru', meminta, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar supaya bisa khusyuk dalam salatnya. Karena permasalahan khusyuk dalam salat ini adalah sangatlah sulit. Ya. Sangatlah sulit, sangatlah berat. Kita menegakkan salat saja itu sulit. Ya, tetapi menjadi mudah ketika kita khusyuk. Apa yang membuat seorang bisa khusyuk? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Gimana? "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya memohon pertolonganlah pada Allah dengan apa? Sabar dan salat. Fa inna lakabirah, sungguhnya salat itu dan juga kesabaran itu sangatlah besar, sangatlah sulit. Kecuali apa? Sangatlah berat. Sangatlah sulit kecuali bagi siapa? Orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Bagaimana mereka bisa khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang mereka yakin akan berjumpa dengan Rabb mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ngerjain salat itu berat. Makanya kita disuruh sabar. Yang punya anak, punya keluarga, Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluarga kamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Negakin salat aja apa? Salat susah, berat. Apalagi khusyuk. Maka apa? Kita tanamkan dalam jiwa kita bahwasanya kita ini akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan yakin kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya pada kita pertama kali dari amalan kita apa? As-shalah. Maka ketika ada pembicaraan itu, kita ingat, ya Allah. Gitu. Astagfirullah. Kita balik lagi, dengarkan imam lagi. Nah, kita ingat nih. Dan kita yakini kedua apa? Yaitu ihsan. Dan ini ihsan memang sulit ini. Karena nanti martabat yang paling tinggi nanti. Kedudukan yang paling tinggi. Ihsan itu. Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah melihat kita ini. Allah melihat kita. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakinlah kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak mampu, kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Yang dimana Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah berfirman apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam hati kita. Ketika kita sholat, hati kita bicara, kita ingat lagi, oh Allah tahu nih. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Balik kita berusaha terus. Berusaha mujahadah.
Itu. Jadi yang pertama apa? Yakin, ya, meyakini bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan hisab kita, dan pertama kali yang Allah hisab apa? Salat kita. Kemudian yang kedua, berusaha kita mencapai derajat ihsan. Kita meyakini kalau kita nggak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Absyiru ya ikhwah. Kabar gembira bagi antum semua, bagi kita semua. Kalau memang ada hal tersebut dalam hati kita, itu tandanya kita masih punya iman. Kenapa? Setan tuh ganggu orang yang memang memiliki iman. Makanya ketika ditanya kepada seorang sahabat Yahudi, sholatnya khusyuk, apa kata sahabat ini? Mau apa, berbuat apa setan dengan apa? Rumah yang telah runtuh, hati yang telah roboh, sudah hancur, ngapain digoda lagi? Itu. Terus yang ketiga, ya, kita belajarlah memahami bacaan Al-Quran. Jelas itu apa? Jelas membantu kita untuk lebih khusyuk. Nikmat ya ikhwah. Kalau nggak bisa, kita sering baca terjemahan. Ya, baca Al-Quran, baca terjemahannya. Ya, seperti itu. Jadi kita ketika tahu, oh imam ini baca ini maknanya seperti ini, kita teresapi, Masya Allah. Tidak sadar menetes air mata kita. Lagi Masya Allah imam kita, Masya Allah, bacaan Masya Allah. Ya, nikmat ya ikhwah, nikmat sekali. Bahagia kita ketika kita meneteskan air mata kita. Bahagia kita. Kita ingat dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Seperti itu. Nah, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaknya kita banyak meninggalkan maksiat. Ya, karena hati yang banyak maksiat, kotoran, maka keras. Kalau sudah keras, ayat-ayat Al-Qur'an tuh sudah enggak pengaruh. Harus banyak istighfar. Allah taala alam bisawab. Satu lagi Pak, ya silakan Pak. Iya. Sama apa? Nggak ada bedanya. Jadi begini Pak, kata Syekh gini, wa kullu ma siwallah alam. Setiap sesuatu selain Allah itu alam. Alam itu adalah makhluk. Karena makhluk adalah alam tadi. Alam itu tadi apa artinya? Tanda kebesaran Allah. Jadi makhluk-makhluk itu adalah tanda kebesaran Allah. Sama seperti kita bilang selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Sampai surga, neraka itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Pak ya? Jadi nggak ada perbedaannya. 5 menit lagi, kalau nggak ada kita tutup. Silahkan ini dulu. Yang pakai baju merah. Tenang. Ya sama tugasnya. Ya, dalam surat An-Nahl itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, ayo siapa yang hafal ayatnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul pada kaumnya itu adalah tauhid. Ayo siapa? Hafal? Mana? Ayo, Ambar, tapi nggak ada hadiahnya nih, Ambar. Nggak apa. Udah di situ aja, Ambar. Kedengeran? Ahsan.
Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula. Sungguh telah kami utus ya kepada setiap umat seorang rasul. Ya, apa tugas mereka? An ibudullah, berdakwah kepada manusia agar mereka menyembah Allah dan menjauhi tagut. Tagut di sini adalah nanti akan dibahas di sini. Ya, enggak apa-apa kata Imam Malik, tagut itu kullu ma ubida min dunillah. Secara umum adalah tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi mulai dakwah tauhid itu terjadi ketika Allah mengutus Nabi Nuh. Kenapa? Karena terjadi kesyirikan di muka bumi pertama kali sebagaimana dalam hadis yang sahih itu terjadi pada masa Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun berdakwah tauhid. Ya, baca surat Hud nanti para nabi mengatakan, ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, setiap rasul mereka berdakwah yang sebelum itu, sebelum Nabi Ibrahim, ya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak Nabi Nuh. Adapun sebelum Nabi Nuh, zaman Adam manusia pada bertauhid. Ketika zaman Nabi Nuh maka terjadi kesyirikan, maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk mendakwahkan tauhid. Begitu pula nabi-nabi setelah dan rasul setelah Nabi Nuh alaihissalam sampai nabi terakhir. Nabi terakhir siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dakwahnya apa? Tauhid. Makanya dakwah tauhid itu dari awal sampai mati. Awal sampai mati. Sampai siapa? Itu Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam tadi apa? Dakwahnya dari awal tauhid, ketika hendak mati, hendak wafat, ya, Nabi Yakub alaihissalam dakwahnya apa? Tauhid. Naam. Allah alam shawab. Satu lagi istri kita habis ya waktunya. Soalnya ada orang nih jalan tempat yang angker atau rawan lah gitu ya. Dia sudah baca doa, dia jalan ada bunyi klakson, kaget dia. Apakah termasuk syirik seperti itu? Pertanyaannya? Oh gitu. Pakai klakson maksudnya untuk permisi gitu. Oh, tadi kan udah baca doa. Baik ya. Perhatikan di sini. Nanti pembahasan khauf nanti, macam-macam ibadah, ya. Apakah khauf ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu jatuh ke dalam kesyirikan? Seperti tadi kita langsung ke permasalahan aja. Ya, apakah itu termasuk kesyirikan? Kalau dia meyakini dengan klakson itu dia akan terlindungi dari gangguan jin atau setan, maka ini ya adalah syirik. Ya, adalah syirik. Karena klakson itu adalah sebagai apa? Tanda bahwasanya dia permisi, mohon jangan diganggu. Kalau orang-orang dulu ya, orang jahiliyah, dalam surat Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Dahulu ada para laki-laki yang mereka dari kalangan manusia berlindung kepada jin, maka jin tersebut menambahkan dosa pada mereka. Dalam tafsiran yang lain, menambah rasa takut kepada dirinya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ya memasukkan ayat itu ya dalam masalah apa?
meminta perlindungan kepada selain Allah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau masuk lembah dia langsung apa? Langsung permisi. Wahai Sayyid jin fulan misalnya, wahai penghulu jin fulan sini, janganlah ganggu kami atau lindungilah kami, jangan mengganggu kami gitu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau kita mau singgah suatu tempat atau lewat pada suatu tempat, maka baca doa apa? Ayo, baca doa apa? Supaya kita terjaga apa? A'udzu bikalimatillah itamah min syarri ma khalaq. Maka Allah enggak akan Allah akan melindunginya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Allah akan melindunginya, akan aman. Kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, saya mengamalkan zikir itu maka tidak pernah tertimpa sesuatu apapun, sampai pada suatu ketika saya tersengat oleh kalajengking. Maka aku pun berpikir, apa yang terjadi bisa seperti ini? Ternyata saya lupa membaca doa itu. Makanya itu dihilangkan. Kalau misalnya refleks nggak sengaja, maka nggak dosa. Kalau refleks misalnya nggak sengaja, nggak sengaja Ustaz, berarti tauhidnya masih kurang. Tauhidnya masih kurang, maka kita perbaiki terus gitu ya. Karena kita harus yakin. Kan kita udah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, seperti itu. Maka dari sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya dan juga dari syaitan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan kita semua, mengampuni dosa kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.